Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى إلى يوم الدين الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مجيدا ولكل خان ونعمة ونحرص خصوصا على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين.
فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين 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 يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات آمين يا الله آمين يا مجيب الدعوات آمين يا الله آمين رب كل المخلوقات اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله إلى يوم التناد آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله إلى يوم الميعاد آمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا محمد وعلي إلى يوم يقوم الحساب آمين أما بعد. Para pemirsa yang budiman, izinkanlah saat ini saya lagi berada di study room Hujratut Ta'allum, ruang belajar, kamar belajar di kajian Islam Al-Barokah, Dusun Kedung Rukun, Desa Kedung Pring, Kecamatan Palung Panggang, Kabupaten Gresik, bukan Gresik Sumatera, tapi Gresik Jawa Timur Indonesia. Akan berbagi atau at-taqsim atau sharing bab kalam bagian ketiga yang masih dalam tema besar kalam dan apa yang menjadi komposisinya. Judul Arabnya Babul Kalam wa ma yata'allafu minh. Jadi kali ini atau ini adalah bab
penjelasan tentang kalam atau perfect sentence atau complete sentence atau full sentence. Bahasa Indonesianya kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Dalam bahasa Inggris bukan kalam, istilah speech, ceramah, pidato. Jadi dalam bahasa Inggris dibagi 8 oleh para ahli sastra Inggris. Biasanya ada noun. Kalau dalam bahasa Arab kalam hanya dibagi menjadi 3 jenis kata atau kalimat. Kalau saya bicara kalimat atau orang Arab bicara kalimat, orang Indonesia bicara kata, word, orang Inggris. Kalau orang Arab bicara kalam atau jumlah, itu berarti dalam bahasa Inggris ya mungkin speech itu susunan kalimat yang tentu sudah bagus, karena speech artinya ceramah atau pidato. Pidato tentu kalimatnya tidak acak, tetapi mengikuti tata kata, tata kalimat, bahkan mengikuti gaya bahasa, semantik, retorik, sastra Inggris. Dalam bahasa Arab ada ilmu bayan, dalam bahasa Indonesia retorika. Dalam bahasa Arab ma'ani, dalam bahasa Indonesia semantik. Dalam bahasa Arab badi, dalam bahasa Indonesia gaya bahasa. Yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran terutama ma'ani dan semantik. Semantik itu arti kata. Ma'ani adalah penyusunan redaksi. Kalam itu yang bisa bermacam-macam untuk menyatakan satu arti. Misalnya kayak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, ditanya Rasulullah entah siapa. Dalam kitab fikih ada bab ilmu jilid 1. Ali mulia mana ilmu dan harta? Dijawab berganti-ganti redaksi. Susunan kan ganti, tapi intinya tetap mulia ilmu. Dengan apapun mulia ilmu. Contohkan Nabi Sulaiman ala Nabi. Kalau sholawat menyebut Nabi, jangan melupakan menyebut Nabi kita. Itu ajarannya Imam Nawawi. Dan menyebut Nabi Yusuf ala Nabi Muhammad wa alaihi sholatu wassalam wal barakah wal alih, dan atas kaum keluarga masing-masing. Wala ali jadikan kaum keluarga Rasulullah saja boleh, seluruh nabi. Ya, Nabi Adam itu masih ya keluarganya kan Nabi. Jadi family of prophet, awal prophet, masih keluarga Nabi kita. Jadi umat Islam zaman sekarang ini kayaknya wajib mempelajari bahasa Inggris, sehingga dengan cepat penegakan syariat Islam itu dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab, bahasa Indonesia, 3 bahasa itu 3 serangka ini diperlukan. Karena apa? Umat Islam terbesar itu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia, warga negara terbesar NU. NU adalah ormas Islam, ya, organisasi kemasyarakatan Islam
terbesar secara nasional dan terbesar secara internasional. Maka bangsa Indonesia ini harus memimpin seluruh dunia. Kalau enggak nanti kacau dunia ini. Karena yang terbesar umat Islam di seluruh dunia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kaya NU itu menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah Jamaah yang mengikut Rasulullah dan para sahabat Sallallahu alaihi wasallam baraka ala aliyamiddin radhiyallahu anhum, itu yang diikuti NU ini dipelopori oleh Imam Asy'ari dan Maturidi dalam tauhid, dipelopori Imam Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Syafi'i, Al-Hambali bidang fikih badalahin, dipelopori Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali dan kawan-kawan. Sebutannya banyak tokoh tasawuf. Nggak jadi ngaji ya nyebutkan. Ya, pokoknya diambil yang dikenal ya Syekh Wali Junaid, Imam Ghazali. Ya banyak, Syari Saketi, Abu Thaib Al-Maki, Syekh Al-Bushairi, Syekh Zaid Al-Bastami, macam-macam banyak. Nah, nanti kan hanya nyebut orang-orang aja, nggak ngaji. Kita mau ngaji nahwu, melanjutkan pembahasan kalam dengan ngaji nahwu. Kita nggak taklid buta kepada penerjemah, tapi kita tahu asal usulnya bagaimana sih penerjemah menerjemah kata ini jadi begini jadi. Yang nahwu itu mempelajari i'rab jabatan kata, jadi mutada, jadi makanya kalau beli kitab harus beli yang jenggot, jangan hanya terjemahan bahasa Indonesia, enggak bisa. Yang jenggot itu ada mutada khobarnya, jadi latihan yang jenggot itu. Safina ya, jangan Safina terjemahan bahasa Indonesia saja, terjemahan bahasa Indonesia penting. Tetapi supaya tahu kok bisa terjemah begini bagaimana, beli yang jenggot. Ya misalnya jenggot ya alhamdulillah sekabehane puji patang perkara. Puji qadim ala kudus ala qadim kudus ala kudus. Pujian kabeh ku lillahi. Jadi kalau orang nerjemah bahasa Inggris praise be to Allah, itu sudah salah. Ya, kalau santri nggak bisa bahasa Inggris, salah semua nanti terjemahan bahasa Inggris itu. Karena al di sini ini adalah al jinsi. Al ini diartikan totalitas. Nah, kalau terjemahannya mestinya adalah all praise, segala puji. Tapi kalau praise, pujian gitu aja. Padahal pujian ada 4. Allah Ta'ala, muji Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah muji Allah sendiri. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-ayat ini Allah muji dirinya sendiri. Allah Ta'ala kadang muji Nabi Muhammad. Gila sampai orang-orang Mekah. Kamu orang gila Muhammad. Dijawab. Jadi kamu tidak gila mah, tapi kamu Allah wa innaka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Ada yang baca a'udzu dulu sebelum baca Al-Qur'an, tuh madha ima as-safi'i rahimah. Nah, ulama Imam barang kalau ada namanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, saya tidak. Rahimahullah aja. Saya hanya mau radhiyallahu kalau itu sokapa. Karena di Al-Qur'an begitu, biar saja. Saya orangnya begitu. Jadi kalau radhiyah bukan orang biasa. Ya boleh. Ya, ulama siapa saja radhiyallahu boleh. Tapi menurut saya sendiri pribadi jangan diikuti. Karena ayat Al-Qur'an itu yang memakai radhiyah dan sahabat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho ya terhadap para sahabat, terutama yang ikut bayatul ridwan. Dan sahabat juga ridho punya Tuhan Allah. Rela, puas. Nah itu. Kenapa saya hanya pakai sahabat? Karena dalam Al-Quran yang diridhoi oleh Allah itu para sahabat. Jadi kalau ulama biasa saya hafizahu atau rahimahullah wa farahu lahu. Nah, kita dia. Tapi ulama kalau Imam Syafi'i itu radhiyallahu an, saya enggak rahimahullah azza wa jalla. Udah ya. Kita lanjutkan aja ngajinya. Nanti habis. Jadi kemarin sampai al-kalamu wal abdul mufidu faedatan ka faedatis taqib. Jadi syairnya hanya kalamuna labdul mufidun kastaqim. Jadi seolah-olah kalamuna, kalau menurut kami ma'asyiran nuhah atau nahwiyin. Kami golongan para ahli nahwu. Yaitu labdun itu ucapan, word, pronunciation apa, lafal. Mufidun yang mengandung pengertian lengkap kastaqim, sebagaimana pengertian yang dikandung oleh lafaz istaqim. Istaqim adalah susunan kalam atau jumlah mufidah, jumlah kamilah. Jadi bahasa Arabnya jumlah kamilah, kalimat lengkap dalam bahasa Indonesia, atau jumlah kamilah atau sempurna atau lengkap, atau jumlah wafiroh, kalimat yang sempurna. Kenapa? Sudah tersusun kata kerja plus pelaku, namanya jumlah fi'liyah. Dalam bahasa Inggris verbal sentence, kalimat verbal dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia banyak yang menyerap dari bahasa Inggris, tetap bahasa Indonesia. Seperti conjunction diserap konjungsi ke dalam bahasa. Adjektif diserap kepada Indonesia adjektiva atau kata sifat. Itu mempercepat bangsa Indonesia mengenal bahasa Inggris. Penting, dengan bisa berbahasa Inggris kita akan berpeluang menyampaikan syariat Islam ke berbagai penjuru dunia. Tidak hanya yang mengerti bahasa Arab yang bisa memahami, tapi yang mengerti bahasa Inggris pun bisa memahami langsung ajaran Islam yang asli, bukan ajaran Islam yang diterima oleh tokoh-tokoh mereka. Bisa saja dirubah-rubah, diputar-putar ajaran Islam, sehingga dikira ajaran Islam itu kayak itu, padahal enggak, kadang begitu. Kalau kita sendiri yang menyampaikan langsung lewat YouTube, enggak ada yang merubah-rubah. Jadi Allah Ta'ala wa subhanallah luar biasa memberi kesempatan umat Islam untuk bisa menyebarkan ajaran Islam. Kalau kajian Al-Barakah paling habis 800.000. Listrik ya biasanya itu sampai 377 per bulan. Teleponnya maksimal 590 WiFi Indium. Tapi sekarang saya atur tidak sampai 400. Ini sudah menjangkau. Saya kepingin buat video berapa? Sebulan ingin membuat 100. Sama pengeluaran. Tidak akan dihapus kalau kita tidak menghapus oleh YouTube. Jadi kalau ada yang like 1 saja, berarti ada yang membutuhkan. Ya kita lanjutkan. Yang di like itu tidak mencari apa-apa.
menunjukkan saja itu memang ada yang meminati, merespon positif. Sekarang kita lanjutkan ya penjelasan Syarah Ibnu Aqil. Ini saya memakai Hasyiah Al-Khudori. Jadi Syarah Ibnu Aqil itu seorang hakim agung. Jadi hakimnya seluruh negara. Pemimpin hakim provinsi, hakim-hakim ya. Biasanya kalau di Indonesia hakim-hakim provinsi sebut hakim di pengadilan tinggi. Kalau hakim-hakim kabupaten atau kota media, hakim negeri. Jadi beliau itu memimpin hakim seluruh negara. Nah, mungkin Mesir ya. Kalau Syekh Bauddin yang dikenal dengan Syekh Ibnu Aqil. Syekh Ibnu Aqil memberikan komentar atau syarah bahasa Arabnya terhadap kitab syair karya gurunya Imam Nawawi, Syekh Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik diberi komentar jenenge Syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil diberi komentar jenenge Hasyiah Al-Khudori. Ini yang saya pakai saat ini. Kalau kemarin pakai 2 Hasyiah, yang satu Minkatul Jalil itu diberikan ayah saya. Makanya terus saya pakai supaya ayah saya di makam, di kuburan kewalahan nampani pahala nanti. Kewalahan oleh sepuluh. Karena apa? Karena ini disebar lewat YouTube. YouTube itu sangat banyak penggunanya. Anak kecil, orang besar. Ya walaupun ada YouTube yang anak kecil. Jadi penggunanya sangat banyak. Jadi peluangnya banyak. Tapi apalagi nanti kalau setelah diterangkan oleh YouTube. Ya, ditonton sekian orang. Jadi ada peluang. Padahal kita kalau ke kuburan itu hanya bawa 3 sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, tema kajian pagi tadi sekitar jam 2-3. Nah, itu keutamaan mengajak orang kepada petunjuk. Petunjuk kemana? Ke pencapaian ridho Allah. Paling enggak kepada bagaimana supaya termasuk beribadah, menyingkirkan duri di tengah jalan. Itu juga ada pahalanya. Kalau ditiru orang, orangnya jadi guru, gurunya punya murid. Nah, hanya itu yang kita bawa ke kuburan yang nggak bisa habis sampai hari kiamat pahalanya. Dan yang ketiga anak-anak solihah yang mau mendoakan. Tentu kalau anak solihah ya berilmu. Nggak akan jadi soleh kalau nggak ada ilmunya. Karena kalau sholat keliru, bukan soli. Jadi kata ulama, al ilmu muqaddamun alal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum beramal ibadah. Nah, sudah nggak jauh-jauh saya ngomong. Wa innama kita mulai sekarang. Ini sudah makan 28 menit. Mudah-mudahan nggak sampai 50 menit. Sudah berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama qala, dan sesungguhnya berkata siapa al-musannifu, pengarang teks asli Alfiyah Ibnu Maliknya, nadhamanya. Sang mu'allif atau sang penulis mengatakan kalamuna terhadap ucapan kalamuna. Kenapa Syekh Ibnu Malik kok membuat syair kalamuna? Tentu punya tujuan. Liyulama, agar diketahui. Apa anna ta'rifa, sesungguhnya definisi, batasan arti atau takrib, ya bahasa Indonesia takrib. Serapan dari bahasa Arab ta'rif. Ta'rif ya qaulun syarih, ya khat, ya takhdid. Jadi definisi bahasa Inggris, definition di Indonesia kan serap. Definisi, ta'rif dari bahasa Arab, pengenalan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia takrif, pakai K. Ain kalau ke Indonesia serapannya biasanya pakai K.
Kenapa kok memakai kata na? Kok gak hanya kalam gitu aja? Innama huwa, sesungguhnya ucapan beliau itu mentakrifkan lil kalami bagi kalam, ucapan fistilahin nahwi, ya, yang berlaku, yang disepakati oleh para ahli nahwu atau bahasa anak kampus, kalam secara terminologi. Terminologi dia kesepakatan, istilah dia kesepakatan. Tapi kesepakatan kelompok bidang studi tertentu. Kalau di sini ya tata kalimat Arab atau ilmu nahwu. La fi istilahi lugawi, bukan kalam menurut para pakar bahasa. Kalau menurut ahli bahasa, kalam itu ya sama dengan word, ucapan. Wa huwa adapun kalam bil lugati, ya, in action bahasa Inggrisnya. In action secara logat dalam bahasa itu ismun, sebutan likul lima bagi tiap-tiap apa saja yutakalamu yang dipakai berkata apa bima, apa saja yang diucapkan itu kalam. Apakah dia bisa dimengerti atau ada artinya atau tidak, itu sudah kalam secara logat. Jadi mufidan adalah apakah dia itu berpengertian lengkap karena adanya sesuatu yang dipakai ucapan tadi, dipakai berucap tadi, au ghaira mufidin. Jadi karena logat, kalam itu ya ucapan, baik ucapan itu berpengertian lengkap atau tidak berpengertian. Nah, misalnya dayyin, nah itu jelas itu kalam, ucapan yang tidak dipakai dalam ahli nahwu. Kebalikannya lafaz zaitun, namanya lafal mumal, lafal yang tidak mengandung pengertian. Atau zaitun saja, nah itu kan menurut ahli bahasa ya kalam, ucapan, qaul, ucapan. Tetapi menurut ahli nahwu belum kalam karena belum murakkab, belum tasydid. Dan tidak panjang-panjang. Sampai selesai. Wal kalimu. Jadi pertama kalamuna labdum mufidun gastakim wasmun wa fina summa karfunil kalim. Jadi wasmun adalah kalimat isim. Kalimat isim non, kata benda. Wa filun verb, kata kerja, fi'il. Itu syairnya. Wasmun wa filun summa karbon, kemudian kalimat harap. Kalimat harap bisa preposition. Preposition itu harfu jarin, huruf jar. Juga apa? Kata sambung, huruf ataf, dan wa, au, atau. Nah, itu huruf ataf. Dalam bahasa Inggris conjunction, dalam bahasa Indonesia kata sambung. Itu kata yang dipakai menyambung dua kata atau dua kata plus kalimat atau dua kalimat, kalimat dan kalimat. Itu kata sambung. Bahasa Inggrisnya conjunction, bahasa Indonesia ini konjungsi atau kata sambung. Kalau ada susunan kalimat, apakah itu sudah berpengertian sempurna atau tidak? Yang penting terdiri dari non, kata benda, isim, koma, fi'il, verb, kata kerja, dan atau kemudian kalimat harf. Kalimun utawi aran kalim. Jadi kalim
Kalau kalam adalah lafal yang berpengertian lengkap sebagaimana pengertian yang dikandung oleh lafaz istaqim. Sedang kalim ini pengertian syair yang kedua, memuat dua definisi. Kalim adalah susunan kalimat yang terdiri dari 3 jenis kata, yaitu kata benda, isim, noun, kata kerja, fiil, verb, dan kalimat haraf, ya, preposition and others, kata depan dan yang lain. Itu kalim. Salam. Jadi di sini kalau teksnya Isyarah Ibnu Aqil, wal kalimu adapun yang dinamakan kalim adalah ismu jinsin, itu disebut isim jenis, kata benda jenis. Wahidu adapun ya, bentuk tunggalnya lafaz kalim adalah kalimatun. Jadi kalimatun kalau dijamakkan kalimun. Wahia adapun yang disebut kalimah, bahasa Inggrisnya word atau ya kata, ya bahasa Indonesianya adalah isim masmun. Jadi ada kalanya dinamakan ismun, kata benda, noun. Wa imma fi'lun, ada kalanya kalimat fi'il. Wa imma harfun, ada kalimat haraf. Nah, ini ditunjukkan definisinya. Liana, karena sesungguhnya kalimat intalat, apabila dia menunjukkan alamanan terhadap satu pengertian finafsia yang dikandungnya ghairu muqtaranin, ya, dalam keadaan tidak disertai bijamanin, dengan keterangan waktu. Bahaya, maka kalimat dimaksud adalah al-ismu. Jadi kalimat isim definisinya adalah suatu kalimat yang menunjukkan pengertian yang ada pada lafal tersebut atau kalimat tersebut tanpa disertai keterangan waktu. Misalnya Zaid, ya, pena, yaitun, kolamun, misamun, kotelot, maktabun, bangku, makatun, kursi atau tempat duduk, kursiun, kursi. Nah, itu tidak ada keterangan waktunya. Lain dengan makan, minum, pergi, duduk, itu ada keterangan waktunya. Kapan duduk? Wa ini taronat, apabila kalimat tersebut bersamaan bizamanin, dengan keterangan waktu. Jadi mempunyai tenses, punya tense. Fahiyya, maka kalimat dimaksud adalah al-fi'lu, dikatakan verb, fi'il atau kata kerja. Kemudian dilanjutkan, wa ilan tadullah, dan apabila kalimat tersebut tidak menunjukkan, dia tidak menunjukkan alamaknan terhadap suatu pengertian finafsia yang ada pada diri kalimat itu sendiri, bal fi ghairiya, akan tetapi dia menunjukkan arti yang ada pada kalimat yang lain. Bahaya, maka kalimat dimaksud adalah al-harfu, disebut kalimat haraf. Lanjutkan. Kok kelet ini. Nah, ini tinggal sedikit. Saya kebut aja. Waktunya sudah 39. Insya Allah nggak sampai 1 jam. Ya. Khawatir baterainya habis. Nggak bisa normal. Wal kalimu, adapun kalim. Nah ini. Jadi ini syair yang kedua ini.
Wahidu kalimatu wal qawlu. Syair ke-9. Tapi dalam bab kalam ini syair yang kedua. Wahidu adapun bentuk tunggalnya lafadz kalim adalah kalimatun, lafadz kalimatun. Kalimah ya kata. Word. Bahasa Inggrisnya word. Word tulisannya ya, WORD, words. Wahidu kalimatun wal qaulu adapun sebutan ucapan atau qaul adalah umum, artinya kalam ya boleh disebut qaul, kalim ya kalam kalimah boleh disebut qaul, qaul ya ucapan. Kalim ya boleh disebut qaul, bahkan lafal yang tidak mengandung arti yaitu dibalik daijun juga boleh disebut qaul. Luas, jadi lebih luas. Lafadz qaul cakupannya bersifat general ya, menyeluruh, apa saja boleh disebut qaul. Wakil matun dia kalamun kejuam, belum sampai situ. Nah ini masih batas syair yang ke-9 tadi masih separuh. Wakil matun. Wal kalimu adapun yang disebut kalim adalah lafal ya, kalimat tarokaba yang jadi tersusun min salasi kalimatin dari 3 jenis kalimat kata fa'aksara atau lebih ya. Kakolika misalnya, adapun yang demikian misalnya ucapan Anda ingkoma zaitun. Jadi lafadz ingkoma zaitun ini contohnya kalim. In disebut kalimat haraf. Jadi huruf syarat in jika. If dalam bahasa Inggris if. Bahasa Indonesia jika. Koma kata kerja telah berdiri. Zaitun kata benda, nama orang. Zaitun. Nah, ini sudah tersusun dari 3 jenis kata atau kalimah. In kalimah harf, koma kalimah fi'il, zaitun kalimah isim. Wal kalimatu sekarang definisi kata. Wal kalimatu adapun kalimah, ya kalimah adalah alatul lafal. Al maudhu yang dibikin 5 mufradin untuk pengertian satu ya satu kata. Zaitun misalnya, koimun misalnya. Itu kalau belum dirangkai namanya kata, kalimah. Bahasa Arabnya, bahasa Inggris kata. Jadi kata itu lafal yang dibikin, ya yang bikin ya orang Arab. Untuk satu pengertian. Satu gambaran. Jadi misalnya pergi, ya, kepergian. Pergi, makan. Belum dirangkai dengan kata lain. Maka itu namanya kalimah pekata. Faqauluna adapun ucapan kita al maudhu'u li maknan. Jadi di samping lafal itu ada artinya, juga arti yang masih satu. Nah, sekarang ada yang diperkecualikan. Karena di depan kalimah adalah lafal yang dibikin untuk suatu pengertian. Maka lafal yang tidak mengandung pengertian, misalnya lafaz daijun, itu tidak boleh disebut kalimah. Kalimah yang berlaku di kalangan ahli nahwu adalah akhraja memperkecualikan ya lafal al maudhu li maknan, jadi lafal yang dibikin untuk menunjukkan suatu pengertian. Ini memperkecualikan al-mumal terhadap lafal yang tidak terpakai. Kadaizin seperti lafaz zaidun yang dibalik jadi daizin. Wa qauluna mufradin, tadi ada
kalimat yaitu lafal yang dibikin untuk pengertian yang tunggal, yang satu. Adalah akhroja. Jadi dengan lafal definisi mufradin itu, potongan definisi, maka lafal itu mufradin memperkecualikan al-kalam terhadap kalam. Karena kalam itu tidak mungkin satu lafal. Itu mengandung beberapa pengertian. Misalnya, ya, yaitun qaimun. Ada qaimun sendiri definisinya, satu makna itu. Yaitun sendiri. Itu dari sebutan bagi seseorang. Kata benda, qaimun ya kata benda. Fa'inau karena sesungguhnya kalam adalah maudhu'un. Ya. Sesuatu yang diciptakan di rangkaian kalimat, kata, limaknan untuk pengertian limakna ghairi mufradin, untuk pengertian yang tidak satu, mesti tersusun kalau kalam. Kalau kalimat itu hanya satu. Jadi kalimat itu kata, kalau kalam itu kalimat. Ya, kalimat itu susunan kata-kata. Nah, ini kurang sedikit, mudah-mudahan nggak panjang-panjang. Nanti diulang-ulang. Ya. Summa dzakara. Nah, jadi sekarang menuturkan potongan syair yang berbunyi wahidu kalimatun. Nah, itu sepotong baris, satu baris syair. Nah, ini yang terakhir wal qaulu am. Ini baris pertama masuk. Syair ke-9. Kalau dimulai dari bab kalam berarti syair kedua. Tapi bait pertama. Wal qaulu adapun qaul ya. Tsumma dzakara kemudian menuturkan siapa al-musannifu sang penulis. Ya, Syekh Ibnu Malik rahimah wa azza wa jalla. Rahimah mudah-mudahan berbelas kasih terhadap al-musannif siapa Allah Ta'ala halimulur ya, seraya maluhur Allah. Menuturkan annal qaula sesungguhnya lafal qaul adalah ya umum. Dia bersifat umum atau meratai al-jamnya terhadap seluruhnya. Wal muradu adapun yang dikehendaki adalah anau. Sesungguhnya keadaan adalah yakum. Terjadi alal kalami atas kalam, apa anau sesungguhnya kalam adalah qaulun aidan. Artinya kalam pun itu disebut qaul. Aidan seperti kalam alal kalim. Tidak hanya kalam, kalim pun disebut qaul. Wal kalimati kata pun zaidun saja ya disebut qaul. Ingkoma zaidun kalim terdiri dari 3 jenis kata. Kalimat haraf, kata kerja, fiil, koma, zaidun, kata benda isim. Non. Nah, ini sudah terdiri. Ini ya kalim. Kalim pun disebut qaul. Ini menurut Syekh Ibnu Malik rahimahullah sebagaimana terlihat dalam syair beliau wal qaulu am. Qaul itu adalah lafaz yang dipakai menyebut secara umum. Umum ya kalam sebut qaul, kalim ya qaul, kalimah ya qaul. Tapi ada pendapat lain, wajah dan berpraduga, berprasangka siapa badum sebagian dari para ahli nahwu atau nahwiyin atau an-nuhah, annal asla sesungguhnya aslinya adalah istimaluhu. Adapun pemakaian lafaz qaul adalah fil mufrad. Jadi ada yang beranggapan bahwa sebagian dari para ahli nahwu, jadi qaul itu bukan untuk nyebut kalam atau kali, tapi khusus untuk menyebut kalimah asalnya. Nah, itu pendapat tidak umum ya. Hanya ya ama ba'dum yakmu ba'dihin. Dugaan
sangkaan sebagian ahli nahwu. Nah, yang didahulukan nih biasanya yang lebih umum. Bahwa qaul itu lazim oleh bangsa Arab dipakai nyebut kalam ya qaul, kalim ya qaul, kalimah ya qaul. Cuma dakara kemudian menuturkan siapa al-musannifu sang penulis syair-syair Alfiyah Ibn Malik, anal kalimah wakil matun syairnya itu wakil syair ke-9 bait kedua wakil matun biya kalam kadayu wakil matun ya. Di sini diurai oleh Syekh Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala amin, menuturkan anal kalimah kadang kata atau lafal kalimah adalah kot yuksodu terkadang dimaksudkan dia dengan menyebut memakai lafal kalimah apal kalam. Sebenarnya susunan kalimat itu sudah layak dinamakan kalam, tapi oleh bangsa Arab kadang-kadang tidak disebut kalam tapi kalimah. Kakolim sebagaimana ucapan bangsa Arab. Fi la ilaha illallah mengenai lafal la ilaha illallah ini sudah kalam. Tapi oleh bangsa Arab disebut kalimatul ikhlas. Ya, ada yang nyebut kalimat tauhid. Ya, ada yang nyebut kalimat ikhlas. Di sini kalimatul ikhlas. Jadi namanya kalimat ikhlas bukan kalam ikhlas. Padahal la ilaha illallah itu sudah kalam. Tapi disebut kalimat. Itu pengertian syair potongan syair terakhir wakil matun ya kilma ya kalimah sama. Jadi kalimah ya kata, kilma ya kata. Wakil matun ya kalamun kasiyu harus hafal. Walaupun belum paham, nanti kalau sudah besar, insya Allah bisa memahami. Luar biasa syair-syair Ibnu Malik. Namanya luar biasa itu biasanya orang bilang sering mendatangkan menjadi perantaraan keajaiban. Jadi Allah Ta'ala sering memberikan keajaiban kepada para penghafal syair-syair Alfiyah itu. Waktu menghafal kan tidak paham, tapi suatu saat bisa paham. Yang tak jalannya itu. Nah, itu namanya kitab yang sudah terukur Alfiyah Ibnu Malik. Yakni rata-rata orang bisa membaca kitab itu asalnya belajar Ibnu Malik ini dan syarahnya Ibnu Aqil. Syarahnya banyak, ada namanya syarah Al-Maqdisi. Khasiahnya keterangan lebih lanjut namanya Khasiah Ibnu Hamdun. Syarah Alfiyah ada namanya Al-Asmuni. Khasiahnya keterangan lebih lanjut namanya Khasiatus Soban. Ada yang syarah Ibnu Aqil khasiahnya Minkatul Jalil. Bitahqiq Syarh Ibnu Aqil atau ada Khasiatul Qudori. Masih banyak karena kitab ini disukai oleh ulama, jadi banyak yang memberikan syarah dan khasiah. Hanya kitabnya tidak semua penerbit menerbitkan. Yang umum diterbitkan adalah Khasiah Qudori dan Tuhfatul Jalil Bitahsin Asmuni dikomentari dengan Khasiatus Soban. Terus Al-Maqdisi Syarah Alfiyah juga dikomentari lagi Khasiah Ibnu Hamdun. Ini rata-rata kiai ya. Rata-rata punya kalau kitab itu. Yang lain mungkin sulit dicari. Banyak yang mengomentari. Tinggal sedikit. Wa qad yajtamiu dan terkadang berkumpul apal kalamu. Ya, kalam wal kalimu
dan kalim fisideki di dalam kandungannya. Artinya satu kalimat itu kadang-kadang bisa disebut kalam plus disebut kalim. Disebut kalam karena sudah merupakan lafaz yang berpengertian lengkap sebagaimana pengertian yang dimiliki oleh lafaz istaqim. Tapi kalau istaqim itu hanya kalam, tidak bisa disebut kalim karena hanya terdiri dari kata kerja fi'il amar plus anta, pelaku, Anda seorang lelaki. Nanti dicontohkan. Dan kadang yang dicontohkan bagaimana di sini. Jadi qad qama zaidun ya. Kadang waqad yang faridu. Tapi kadang sendirian. Apa ahaduma salah satu dari kalam atau kalim. Ya, kalau yang kalam saja, istaqim itu kalam saja. Karena hanya terdiri dari kata kerja dengan kalimat isim. Anta yang kata ganti atau pronoun dalam bahasa Inggris yang tersimpan secara wajib. Dalam fi'il amar, ya entah wajib entah apa, kan tidak ditampakkan. Tapi yang sebenarnya adalah lafalnya anta. Idrib, di dalamnya adalah lafal anta. Hendaklah memukul. Siapa Anda? Jadi susunannya kata kerja plus pelaku. Pelaku itu kalimat isim. Fa'il. Lain dengan yang dicontohkan ini. Famisalu ja'timaihima. Adapun contoh berkumpulnya kalam dan kalim adalah qad qama zaidun, semacam lafaz qad qama zaidun. Qad kalimat huruf namanya huruf takkikiyah. Huruf untuk menyatakan sungguh. Qama kalimat fi'il, kata kerja verb, zaidun non kata benda kalimat isim. Nah, ini. Qad qama ini adalah mengandung qad qama zaidun dengan pengertian yang sempurna. Qad qama sungguh telah berdiri. Siapa zaidun Zaid? Ini sudah mengandung pengertian lengkap. Fa innahu karena sesungguhnya lafaz qad qama zaidun adalah kalamun. Sudah memenuhi syarat untuk disebut kalam. Kenapa? Li'ifadati, karena lafaz qad qama zaidun telah memberikan pengertian. Ya. Li'ifadika dia memberikan faedah atau pengertian maknan dengan faedah pengertian ya sunu yang dinilai bagus. Yang bagus apa suku itu diam alaihi terhadap pengertian itu. Artinya walaupun pembicara yang mengatakan qad qama zaidun tanpa menambahi lafal lagi, sami pendengar orang yang diajak bicara sudah paham. Ya, seandainya tidak meminta tambahan kata-kata lagi, itu sudah dinilai bagus. Wa kalim, dan lafaz qad qama zaidun juga disebut kalim. Jadi makanya lafaz qad qama zaidun itu memuat di samping kalam juga kalim. Kok begitu? Li anau. Karena sesungguhnya lafaz qad qama zaidun adalah murakabun. Lafal atau susunan kalimat yang tersusun min salasi kalimatin, terdiri dari 3 jenis kata. Qad kalimat hara, koma verb kata kerja kalimat fi'il, zaidun non kata benda isim. Tadi definisinya kalim yaitu suatu susunan kalimat yang terdiri dari 3 jenis kata, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, ini sebutan isim, fi'il, huruf ada dalam kalimat qad qama. Qad kalimat huruf, qama kalimat fi'il, zaidun kalimat isim. Namanya kalim.
Karena dia mengandung pengertian yang lengkap seperti lafaz istakim, tapi istakim bukan kalim. Ya, contohnya yang lain misalnya qad qamatis shalah. Sungguh sholat sudah benar-benar akan didirikan. Memakai fi'il madhi, itu nanti bakasannya ilmu balaghah. Itu contoh aja. Itu qad kalimat huruf takidiyah ya untuk menegaskan sungguh. Qad qama sungguh. Sudah akan ya, telah akan benar-benar didirikan. Masih akan. Nah, apa sholat? Makanya dikatakan iqomah, komat. Wa misalung firadil kalim, adapun ya sendirinya kalim adalah ingkoma zaitun, misalnya lafaz ingkoma zaitun. Ingkoma zaitun walaupun tersusun dari 3 jenis kata atau kalimat, dia tidak bisa memberikan pengertian secara lengkap. Pendengarnya kalau diam masih bisa dinilai baik, bagus. Belum good diamnya pendengar. Karena masih belum diberi jawab. Dan berbentuk kalimat syarat. Jika mestinya kalau ada jawabnya nanti bisa jadi kalam. Ini enggak ada jawabnya. Ingkoma jika berdiri siapa yaitun Zaid. Kalau diam pendengarnya ya nggak paham apa yang dimaksudkan orang yang bicara. Kecuali ditambah. Nah, jika Zaid berdiri katakan pada saya misalnya. Jadi ucapkan atau berikan kabar pada saya. Akbirni misalnya. Fa'akbirni. Nah itu sudah kalimat. Kalimat sempurna atau kalam dan juga kalim. Tetapi kalau ingkoma zaitun saja, inja zaitun, jika Zaid datang atau ingkoma zaitun, jika Zaid telah berdiri, nah ini belum kalam tapi sudah kalim. Dan wa misalun firadil kalami, adapun sendiriannya kalam, jadi lafal itu hanya bisa disebut kalam maksudnya, tidak bisa disebut kalim. Adalah zaidun qaimun atau ya kalau dalam syair tadi istaqim. Zaidun qaimun ini jumlah ismiyah. Kedua-duanya kalimat isim. Zaidun adapun Zaid adalah qaimun, orang yang berdiri. Yang pertama mutada, yang kedua jadi khobar. Namanya jumlah ismiyah. Bahasa Indonesianya kalimat nominal. Bahasa Inggrisnya nominal sentence. Nah, kalau mahasiswa dosen bisa berbahasa 3, Indonesia, Arab, Inggris. Betapa bahagianya ulama yang sudah wafat yang pernah mengajar guru-guru kita. Karena penegakan syariat Islam bisa langsung, apalagi zaman digital. Tidak ada yang mengurangi atau menambahi, langsung bisa dikontrol sendiri. YouTube nanti dimuat di Facebook, dibagikan di WA, Instagram, Messenger, banyak ya medsos ya, yang sekarang ngetren semua. Tuh, jadi contohnya kalau kalam sendiri ya istaqim tadi, karena istaqim hanya terdiri dari 2 jenis kata. Istaqim anta, asalnya begitu kalau diperkirakan. Istaqim kata kerja, anta kalimat isim, domir, ya pronoun dalam bahasa Inggris, anta, you. Kalau anda, antum, kalau bahasa Inggrisnya you all. Saya kira itu. Nah ini sudah 1 jam lebih 4 menit. Wa walam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Semoga salah maupun kilapnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Tidak lupa kepada para pemirsa saya yang penuh dengan salah khilaf atau ketidaknyamanan juga keterbatasan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdi wa fi ni'amah wa yukafi mazida ala kulli khali wa ni'ma wa nakhussu khususan ala ni'matil iman wal islam wal ihsan ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bijai Nabiyina Muhammad wa sallallahu sallam baraka alaihi wa ala alihi ila yaumiddin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin.